Saya rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong kamu. Bohong besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh. Kacau orang ini. Si kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah Kamu itu cari panggung. Padahal Udah deh, buka baju aja deh. Ditahan. Itu. Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? Loh. Sama Ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara, Melihat saudara keadaan kuasa hukum seperti pelapor ini nggak? wajar. Saudara gitu. kuasa hukum pelapor nggak? Saya Nggak bisa katakan, jawab. sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Datang waktu itu ya. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah Baik, sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita Ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah. Itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga. Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh, nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang apa foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang, ya, gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia, ya. Suara dia ngomong ya, suara dia ngomong tuh sengaja aku matiin ya. Aku bisukan, nggak penting klarifikasinya dia. Gue cuma fokus sama ini nih, jarinya ibu-ibu tuh. Tangannya ibu-ibu tuh loh, udah hitam berotot gede-gede lagi. Itu lihat tuh tangannya hitam berotot gede-gede lagi jarinya. Itu jangankan ngeremes pisang, ngeremes sosis aja tuh mencret. Jarinya ibu-ibu itu udah tangannya hitam berotot. Aduh, jarinya besar-besar lagi. Gitu kok mau demo di Mabes hanya pakai bra sama CD. Alah bu. Tapi maaf ya, mungkin apa itu ibu ini bekerja atau mempunyai kesibukan di pelabuhan, narik-narik kapal atau gimana gitu ya, atau ngiket-ngiket karung. Jadi dia tuh kuat, sehat ya, tenaganya tuh kuat dan sehat gitu. Jadi ya cuman itu kalau dengan kayak begitu, aduh, tangannya hitam berotot jadi gede-gede, terus mau demo ke Mabes hanya pakai bra sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TS Channel dimanapun berada, kembali kita berjumpa. Semoga sehat selalu ya sahabat. Oke, sepertinya Termol ini kehabisan stok ya, sehingga ke Rakyat Bersuara itu mengirimkan Termol Wati yang kemarin mengancam akan demo ke Mabes Polri dengan hanya menggunakan atau memakai atau mengenakan bra dan CD atau BH dan CD, yang ternyata itu tidak terbukti ya. Oke sahabat, maaf tadi itu intermezzo saja ya, itu anggap saja iklan yang lewat ya. Nah, Roy Suryo ini memang sukses ya membuat kelompoknya pembela Jokowi atau netizen menyebutnya Termol itu sukses dibuatnya sebel gitu ya, makin sebel saja ke Roy Suryo dengan menunjukkan beberapa bukti primer ada 2 bukti primer yang sudah diperoleh oleh Roy Suryo CS ini ya, berupa salinan resmi dari KPU dan KPUD DKI terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Maka Roy Suryo ini boleh dikatakan di atas angin ya, dan ngenyek gitu ya, sehingga memancing para pembela Jokowi atau disebut oleh netizen Termol ini makin marah, kesal dan sebel mungkin ya, dengan gaya pembawaan Roy Suryo yang sedemikian membuat orangnya atas pandai sekali nyebelin gitu ya, nyebelin. Nah sahabat, di video berikut kita akan saksikan paparan dari Roy Suryo di Rakyat Bersuara, di mana beliau menyampaikan penjelasan terkait dengan
diperolehnya 2 salinan resmi dari KPU ya, masing-masing KPU dan KPUD DKI Jakarta. Plus di dalamnya itu berupa hal-hal yang bikin sebelnya para kelompok pembela Jokowi ini ya, bikin sebel dan bikin marah saja ya. Nanti kita akan coba saksikan bersama seperti apa Roy Suryo menjelaskan atau memaparkan itu semua. Oke, ya, tanpa berlama-lama kita saksikan saja. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe. Dan jangan lupa untuk yang belum, silakan subscribe, like, comment, dan share ya. Dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan yang pertama dari HS Channel. Selamat menyaksikan dan semoga sehat selalu. Ada Bung Faisal, TPWA? Ahmad Kosinudin. Bukan. Oh, Rizal Fadila, oke. Beliau. Yang kemudian segera ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi yang menjadi hal yang menurut saya aneh, Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan ngelawan penegak hukum, inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan, susah amat. KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah kanan. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga, kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu gak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Ya, beberapa kali kita itu clear banget, jelas banget, A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar, ya keluar. Satu. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa Tapi yang berwarna. juga, kan? Enggak, yang kami periksa yang unggahannya si Dian Sandi yang itu sama. Oh, oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi yang Dian Sandi posting memang sama barangnya. Sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang, ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia, ya. Nanti, itu konyol itu. Ya. Konyol orang itu. Bung Frits, itu ya. jelas foto yang salah kok malah ditiru. Ini loh, pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga, tidak ada embossnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark.
Mana ada ijazah, nggak ada embos, nggak ada watermark, Mas Aiman. Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke? Setelah 2015, setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang kemudian dicetak lagi. Apa salahnya? Salah. Ijazah itu nggak boleh dicetak lagi. Ijazah kalau dicetak lagi ya tetap namanya palsu. Itulah yang kita kejar. Kalau nanti. logikanya seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi iya lulus dari UGM. Ya itu nanti satu pertanyaan lain. Oke, Ya. tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan Nanti dulu. pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu kan. Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang palsu. Satu, belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Rismon ke UGM menanyakan ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Rismon kemarin di podcastnya ya Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda Ya. kemudian ijazah sarjana. Ada 2 ijazah. Iya, kalau nggak ada palsu dah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh, pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini supaya clear nih ya. Ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan Ya. kawan-kawan. Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada Oh, waktu tahun itu dan 2012. Pilpres 2019. Ya 2019, 2014. Ya, untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Satu Suryo. lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga. Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu, ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan